Halo Mams, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya mau share pengalaman saya ketika berada di ruang bersalin untuk menemani istri selama persalinan. Dan kejadiannya ini pada saat pandemi COVID-19 dan kemungkinan berbeda dengan waktu-waktu biasanya ya. Oke, jangan lupa ya di subscribe, like, share, dan komen. Stay tune Mams. Thank you. Oke, Mams, jadi ini testimoni saya sebagai suami selama di ruang bersalin. Jadi kalau di ruang bersalin itu sebenarnya bisa ditungguin untuk kasus tertentu seperti kelahiran normal ya Bunda. Dan jika kelahiran sesar mungkin tidak bisa, beda lagi story-nya gitu. Jadi ya ini alhamdulillah ya walaupun harus diinduksi. Jadi jadwalnya itu pertama kali itu kita deadline-nya itu due date-nya itu sekitar tanggal 10 November 2020. Malam tanggal 9-nya itu tanggal 10 istri saya itu mengalami kontraksi malam sekitar jam 1 pagi lah ya. Dan ya dia masih bisa ditahan sih, dan sekitar jam 4 itu keluar cairan bening begitu. Emang udah harus ke rumah sakit sih sebenarnya paginya. Dan tadinya sih sekitar mau perginya sekitar jam 8, tapi karena ada udah sampai keluar cairan bening itu kan takutnya air ketubannya pecah gitu kan. Ya udah kita memutuskan akhirnya kita berangkatnya pagi aja, subuh malah waktu itu. Habis sholat subuh kita langsung pergi ke rumah sakit. Dan kita sampainya itu sekitar jam 6 pagi ya Bunda. Terus di situ kita registrasi di kamar bersalin dan dinyatakan bukaan 1. Akhirnya saya harus registrasi ulang di lantai dasarnya di IGD kayaknya namanya. Terus saya melakukan proses administrasi sekitar jam 6:10. Prosesnya itu ya karena ini di cover sama asuransi perusahaan istri saya. Akhirnya saya tanda tangan sekitar 30 menit ya Bunda. Dan kembali ke ruang bersalin itu sekitar jam 6:40. Karena kita mobilnya dibawa pulang lagi sama adik saya, kan waktu itu diantar sama adik saya. Jadi kita bawa backpack aja yang untuk di ruang bersalin itu gitu. Jadi nggak bawa hospital bagnya, masih kita tinggal di mobil gitu. Tapi untuk suami Bunda yang bawa mobil dan diparkir di rumah sakit ya di mobil aja sih kalau saran saya. Karena waktu itu mobilnya dibawa pulang sama adik saya, ya udah akhirnya kopernya tetap di mobil, dan nanti saya kontak adik saya setelah melahirkan, setelah bersalin begitu. Oh ya, untuk backpacknya di kamar bersalin itu kita bawa barang secukupnya ya. Waktu itu sih susternya cuma memperingatkan kita untuk membawa 3 ya untuk ibu hamilnya, untuk bumilnya, yaitu kain sarung, korset melahirkan, itu bentuknya kayak gurita rekat ibu pasca melahirkan, dan baju menyusui kancing depan. Yang mau saya tekankan itu untuk Bunda, yaitu korset melahirkannya ya Bunda. Bentuknya itu seperti ini Bunda. Jadi untuk korset melahirkan yang benar itu bentuknya seperti ini. Nih. Jadi waktu itu kita belinya kekecilan. Ya susternya juga bilangnya bukan ini, yang emang banyak kesalahan tuh ibu melahirkan. Ini saya nggak nyebutin merek ya, tapi ini kayak gini. Ini one size nih Bunda. Jadi yang benar tuh kayak ini. Ini ada 3. Oke Bunda, jangan sampai salah ya. Ini kalau di online sekitar 30.000 ya, kalau nggak salah saya lihat cek. Waktu itu kita beli ya 100.000 karena butuh, perlu ya mau nggak mau. Ya, jam 7 pagi itu bumilnya dikasih makan pagi ya. Waktu itu makan paginya sih kayaknya nasi putih sama daging cincang sama teh manis mungkin ya. Kasih ganti baju bersalin sekitar jam 7.30.
Lalu saya tanda tangan dokumentasi tindakan dokter itu jam 8 pagi. Kan waktu itu karena ada kasus kontraksi, jadi tadinya bumilnya itu kan harusnya diinduksi langsung kalau nggak ada kontraksi sama sekali. Nah ini karena ada kontraksi, jadi dokter Sawitrinya waktu itu memutuskan untuk menunggu kontraksi yang alami itu, untuk menunggu bukaannya gitu kan. Waktu itu sih udah bukan satu ya, tapi kita nunggu sampai sekitar jam 11 waktu itu baru melakukan tindakan induksi gitu. Jam 10 itu saya istirahat dulu ya sambil tiduran di bawah di lantai waktu itu, karena kita udah minta izin suaminya boleh nunggu di dalam ruangan bersalin itu. Waktu itu sih ada dua ya pasiennya, istri saya sama pasien ibu hamil yang lain, tertutup gitu pakai horden, kita masing-masing privacy gitu. Jam 11.40 karena tidak tambah bukan kedua, akhirnya diinduksi pakai induksi infus pertama ya Bunda, sekitar jam 12-an itu ya kalau nggak salah. Tanda tangan surat pernyataan asuransi baru dikeluarkan oleh pihak asuransi untuk induksi dan untuk proses melahirkan. Istri saya bisa ditinggal, saya izin sholat dulu sama makan siang. Saya beli makan siangnya di luar waktu itu. Kalau sholatnya itu saya itu kan di gedung yang IGD ya. Saya tuh ke ruang gedung yang rawat inap deh kalau nggak salah, yang gedung biasa kita kontrol itu. Jam 12.45 itu ada bukaan kedua Bunda. Ya habis itu biasa CTG ya, rekam jantung bayi ya. Pokoknya setiap infusnya itu ditambah levelnya itu, induksinya maksud saya, induksi infusnya ditambah levelnya itu akan ada rekam jantung bayinya gitu untuk mendeteksi apakah induksinya itu aman atau enggak gitu. Yang bukan ketiga itu sekitar jam 1.40. Induksinya itu ditingkatkan lagi sama dokternya, yaitu induksi balon. Jadi kalau saya browsing ya Bunda ya, induksi balon itu adalah metode induksi dengan memasukkan balon khusus ke ujung leher rahim. Lalu balonnya itu akan diisi sama air, diisi air untuk menekan leher rahim sehingga membuka gitu. Jadi ya emang agak sakit sih, waktu itu saya juga ngeliat ya penderitaan istri saya. Saya cuma bisa doa ya, kalau bisa saya gantiin deh. Kunjungan dari adik saya, jadi alhamdulillah adik saya mendukung ya, karena semua anak-anaknya tuh lahirnya juga di rumah sakit yang sama gitu. Jadi saya banyak nanya dan mereka juga banyak kasih support ke kita, ke saya dan istri gitu, alhamdulillah. Jam 4 itu tuh ada bukaan ya, ada bukaan keempat. Jam 4:30 itu early dinner, saya dikasih teh hangat. Oh maaf 16.30 itu early dinner untuk ibu hamilnya deng. Dikasih teh hangat. Jam 5 itu bukaan 5, lalu jam 5.30 bukaan ke-7 langsung tinggi. Nah, dari 7 ke 10 itu cepet banget itu Bunda. Itu prosesnya itu dari 17.20 kan proses bersalinnya tuh hampir 1 jam sampai lahir anaknya itu sekitar 18.37 atau jam 6.37 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pada saat proses bersalinnya itu saya perhatikan semua prosesnya ya Bunda ya, dari bukaan 7 lalu ke bukaan 8, 9 dan ke 10 itu cepet banget. Jadi begitu dokternya datang ke ruang bersalinnya, beliau memberikan instruksi ya supaya apa-apa aja yang harus dilakukan gitu. Contoh soal jadi ibu hamilnya itu, bumilnya disuruh tarik nafas yang dalam lalu ditahan, pas mules baru boleh ngeden gitu, dan kalau udah nggak kuat buang napasnya. Katanya bayangin ngedennya itu caranya jangan ngeden ke leher gitu, itu bahaya. Jadi
Untuk yang disarankan sih ngebayangin kalau lagi pup keras katanya gitu. Jadi jangan ngeden ke leher ya bunda ya. Caranya itu ngerangkul kaki begini, terus masukkan tangan kedua kaki. Oh ya begini bunda. Nih. Saya kasih contoh ya bunda ya, posisi yang dianjurkan oleh dokter ketika posisi sedang mules dan mau ngeden yang benar itu. Jadi bunda pegang kakinya diselangkan begini bunda, ini terus diangkat, terus baru deh kayak agak-agak tiduran begini deh. Saya masih inget sampai sekarang kayak begini posisinya. Tapi mendingan ikutin saran dokter ketika di ruang bersalin aja ya bunda ya, karena saya kan bukan dari bidang kesehatan, tapi ya contohnya sih seperti itu. Oke, biar bunda ada gambaran aja. Saya hitung sih ada lebih dari 11 kali mules ya bunda ya, dari setengah jam itu dalam proses persalinan itu, setengah jam dari bukan 8 ke 10 itu. Ketika bukan 10, istri saya ini ketika mules baru boleh ngeden gitu, karena kalau belum bukan 10 jangan ngeden dulu, katanya nanti mulut rahimnya bakal bengkak katanya begitu. Jadi disarankan setelah bukan 10 baru ngeden pada saat mulesnya gitu. Istri saya juga ngedennya pakai suara gitu. Nah itu katanya kalau pakai suara itu gitu. Nah itu tuh ke leher perginya. Jadi kalau supaya ngeden itu nggak ke lewat leher atau tidak bersuara, itu ya ngebayanginnya pas lagi pup keras gitu bunda. Beliau menyarankan untuk dagunya nempel di dada aja gitu supaya nggak ngeden ke leher. Jadi dagu nempel di dada, pandangan ngelihat ke perut, kata dokter dan ibu bidan yang di situ gitu. Karena lagi pandemi kan semua pakai masker kan ya, termasuk saya dan istri saya. Nah karena istri saya udah hampir kehabisan napas gitu, sesak napasnya pakai masker, jadi dia minta diturunin maskernya dan diperbolehkan sama ya, tapi nggak full sih, setengah aja gitu, mulutnya masih ketutup gitu. Dan ketika udah muncul kelihatan kepala bayinya, ngedennya baru boleh sedikit biar bisa keluar juga perlahan gitu kan. Nah setelah itu baru deh bayi Farzannya keluar tuh bunda. Di situ saya lihat dari proses bersalinnya itu luar biasa ya, perjuangan istri saya, dan alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa semua prosesnya itu berjalan lancar, dan berkat doa keluarga, ibu saya, ibu mertua, bapak saya, alhamdulillah, dan saudara ipar dan adik kakak saya ya bersyukur lahirnya normal. Bahkan yang di sebelah pun memberi support, itu ibu yang sedang pasien yang di sebelah kita itu juga memberikan support ke istri saya. Rasa bahagianya lengkap deh pokoknya deh bunda, pokoknya nggak bisa dijelaskan ya dengan kata-kata ya, bagaimana menjadi seorang ayah. Dan tentu saja Bumilnya juga seneng ya, bahagia, dan di situ kita bersyukur banget atas semua doa teman-teman, ya, keluarga, dan ya semuanya lah yang nggak bisa kita sebutin satu persatu, dan usaha para dokter dan ibu bidan dan suster itu semua juga luar biasa ya, teamwork mereka ya, I really appreciate them. Ya di situ luar biasa banget pengalamannya untuk saya pribadi ya. Di situ masya Allah, di situ saya benar-benar langsung ngerasa berdosa gitu sama orang tua saya. Dulu saya pernah kurang ajar gitu kan. Tapi saya langsung minta maaf sama ibu, sama bapak, sama ibu mertua, pokoknya semuanya dah. Nah terus di situ balik lagi nih ya, di ruang bersalinnya ketika bayinya lahir itu dicuci, ya dimandiin maksudnya.
untuk ibu hamilnya dijahit. Sempat disobek ya itunya, bagian Mrs. V-nya ibu hamilnya kan ya. Jadi setelah bayinya keluar tentu kan dijahit lagi ya sama dokter dan bu bidannya. Di saat itu pula ibu bidan yang incas di bagian bayinya, mereka membersihkan bayinya, lalu mencuci ari-arinya, dimasukkan ke dalam kendi. Kita nggak tahu ya kalau udah dikasih kendi apa enggak. Sebetulnya saya di tas backpack saya itu udah bawa kendi juga bunda, cuman saya nggak tahu juga ternyata dari pihak rumah sakit ngasih gitu kan. Tapi siap-siap aja sih bawa, atau tanya dulu lah gitu. Tahu-tahu saya bilang dikasih, nggak tahu nggak dikasih, kan nanti salah lagi saya. Beda-beda rumah sakit mungkin ya bunda ya. Bayinya diazanin ya, dan azan bayi itu dari telinga sebelah kanan dan diikomatkan di sebelah kiri. Tujuan diazanin itu sebenarnya agar hal pertama yang didengar oleh bayi itu tentu yang kalimat tauhid ya, kalau untuk dalam Islam ya bunda ya. Jadi ya ini untuk muslim only. Kalau misalnya azan dan ikomat, azannya di telinga kanan dan ikomat di telinga kiri. Dan itu juga bagus untuk terhindar dari berbagai pengaruh godaan setan ya bunda ya. Alhamdulillah proses azan dan iqomat juga berjalan dengan lancar, tapi nggak bisa divideoin karena kan semua lagi pada sibuk ya, dan saya cuma sendirian dari pihak ibu hamilnya, jadi nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Setelah melahirkan itu bayinya itu ya banyak diceknya ya, ada di vakum pakai selang itu tuh, terus diukur kepalanya, panjang badannya, berat badannya, pokoknya semua prosedurnya dilakukan di sana ya. Sekitar jam 6.50 itu dia bayinya itu didekatin ke ibunya, ke pengenalan ke puting ibunya, yaitu disebut IMD, inisiasi menyusui dini. Bayinya dibawa ke kamar bayi ya, atau di ruang observasi. Jadi kita pisah setelah melahirkan itu. Setelah dijahit dia harus diobservasi juga jahitannya gitu, apakah aman, safe apa enggak. Dia tuh bahkan udah harus pipis juga pada saat itu dalam waktu 2 jam itu. Kalau pipisnya normal berarti ya dia bisa ke ruang inap. Selagi nunggu itu istri saya udah aman, akhirnya kita bisa tinggal. Saya nganterin anak saya ke ruang ke kamar bayi, ruang observasi yang saya bilang di gedung sebelah ya, di gedung rawat inap ya. Itu di lantai 6 kalau di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Situ ada 2 imunisasi tuh. Yang pertama imunisasi apa ya saya lupa gitu. Nah yang kedua itu imunisasi hepatitis B. Kita ada tanda tangan lagi tuh kan, ada paperwork lagi tuh yang untuk ditanda tangan, karena kan kita harus ngisi data-data untuk kamar anak ini kan, kamar bayi ini kan di ruang observasinya. Nah di situ kita dikasih tahu juga dalam waktu 48 jam itu akan diukur setelah melahirkan bilirubinnya itu gitu. Kalau misalnya bilirubinnya itu di bawah 12 itu bisa normal, jadi bisa pulang gitu kan. Nah kalau di atas 12 dia harus dirawat di ruang perina gitu. Kita dikasih gelang identitas juga ya untuk bayi. Di situ saya bawa paperworknya, terus saya antar dia ke lantai 6 itu di gedung sebelah. Sekitar jam 9.45 istri sudah boleh ke ruang inap. Jam 10 bayinya kan udah diperiksa, dimandiin, dirapiin, pokoknya di ruang observasi itu. Nah diantar ke kamar kita setelah kita masuk check-in ke ruang inap itu kan. Nah terus di situ jadi prosedurnya itu kan karena kita harus nunggu bilirubin itu ya, yang 2 kali 24 jam atau 48 jam setelah melahirkan itu, yang normalnya itu di bawah 12. Nah di situ
nanti yang akan saya bahas juga tuh di akhir video ini ya, jadi Bunda saksikan terus ya. Sekitar jam 10.30 adik saya itu datang untuk antar hospital bag sama dinner lah buat saya ya. Kalau ibu hamilnya kan dia udah dapet gitu. Lalu jam 12 itu bayi dijemput suster untuk ke kamar bayi lagi. Ketika bayinya diambil, kita baru bisa istirahat Bunda. Nah di situ ya kita istirahat total ya, full, karena kan besoknya jam 7 bayinya diambil lagi gitu. Terakhir nih Bunda, yang untuk bilirubin itu rumah sakit itu pengennya tuh untuk menyusui dengan ASI eksklusif gitu selama 6 bulan pertama. Di situ kan kendala untuk istri saya ini, pertama kali ASI-nya belum langsung keluar gitu. Kami nggak aware, nggak tahu lah gitu kan kalau pompa ASI itu ternyata penting gitu. Jadi untuk menstimulasi kali ya, untuk merangsang untuk ASI-nya biar cepat keluar gitu kan. Nah di situ ada berbagai pendapat lah dari keluarga gitu kan, untuk ambil susu formula aja, atau ada juga yang udah biarin nggak apa-apa, ASI eksklusif aja gitu. Nah kayak karena ASI-nya nggak keluar, jadi kan bayi katanya sih masih bisa bertahan ya walaupun ASI-nya nggak keluar gitu kan. Nah tapi efeknya mungkin bayi itu akan kuning gitu kan, yaitu bilirubinnya tinggi gitu. Nah kebetulan anak kami itu waktu itu kena kasusnya itu sekitar 15 atau ya kalau nggak salah ya. Ada deh di video yang di video sebelumnya, mungkin nanti saya klik di ini ya, di atas ini ya. Jadi Bunda saksikan aja videonya di situ ya. Jadi intinya kalau misalnya nanti Bunda atau moms yang mau ke ruang bersalin itu, kalau misalnya Bunda memang riwayatnya sudah pernah melahirkan dan ASI-nya nggak keluar, ya siap-siap aja bawa pompa ASI itu gitu kan, pumpingan lah ya bilangnya. Terus kalau buat yang baru pertama kali ya saya saranin ya bawa pumping gitu. Ya kami kan juga waktu itu pertama kali ya, jadi nggak tahu lah kalau itu penting ya. Maksudnya saya banyak sih nge-view video-video YouTuber yang lain lah, yang ibu-ibu hamil lainnya gitu kan, yang share pengalamannya. Cuman waktu itu istri saya bilang mungkin perlunya pas lagi saat kerja atau ya pokoknya kami memutuskan untuk belum membeli itu dulu gitu kan gitu. Ternyata alhamdulillah karena kami dapat masalah bilirubin itu, teman-teman istri saya pada kasih kado itu gitu ya, berarti kan ya rezeki anak saya ya. Jadi ya alhamdulillah lah, walaupun ya ada musibah tapi ada hikmahnya juga gitu kan, ada berkahnya juga di balik itu gitu. Maksudnya saya mau share pengalaman ini supaya Bunda jangan sampai mengalami hal yang sama gitu. Dan tapi kalau misal mengalami pun juga nggak apa-apa ya, dinikmatin aja gitu, nggak usah dibawa beban Bunda. Emang sedih sih waktu itu, tapi 2 hari juga alhamdulillah pulang sembuh gitu. Nah di situ kita benar-benar kasih perhatian kita penuh gitu ke anak kami. Dan kalau Bunda mau tahu penjelasan tentang apa itu bilirubin sama apa yang menyebabkannya dan bagaimana solusinya juga, sepertinya saya udah pernah posting videonya nanti saya di klik link ini ya. Sini apa sini ya? Ya udah Bunda, segitu aja deh dulu. Semoga bermanfaat ya videonya ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, share, dan komen. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum.